Lalu kemudian ketika ada yang mengklaim atau berargumentasi dengan syuhroh itu, nasabnya misalkan Mbak Alawi itu kan sudah syuhroh dan istifadah. Nah, kita balik bertanya, apakah nasab tersebut sudah memenuhi kriteria dari syuhroh dan istifadah dari menurut ulama-ulama ahli nasab atau belum? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan itu hanya klaim sepihak. Nah, mari kita sedikit membahas tentang syuhroh dan istifadah dari kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya dari Ad-Dulaimi. Silahkan Anda buka di halaman 59 syuhroh, ya. Di mana di sana disyaratkan syarat asyuhratu yaitu kemasyhuran, kepopuleran. Syurita an takuna hadhihi syuhratu bil istifadah, disyaratkan kemasyhuran ini itu harus tersebar bil istifadah, dengan tersebar merata. Wa alla takuna mustahdatsatan, dan kemasyhuran ini bukanlah hal yang baru. Artinya kemasyhurannya itu dari masa ke masa, dari generasi ke generasi sudah masyhur. Ya kan? Tammat tasqifu 'alaiha, yang sempurna penetapan atas kemasyhuran itu. Fa idza ishtahara an-nasabi qabilatin minal qabail, dan ketika sudah menjadi masyhur dari nasab kabilah, salah satu kabilah dari beberapa kabilah, annaha tantasibu ilan nasabil fulani, bahwa kabilah tersebut memiliki nasab kepada nasabnya fulan, wala yujadu mani'un ilmiyun, dan tidak ditemukan pencegah mani, sesuatu yang menghalangi, ilmiyin yang bersifat ilmu, fayukhadu bisyuhrati inda dzalika, maka hukum kemasyhuran itu dapat diambil. Artinya nasabnya bisa tetap ketika memang memenuhi syarat-syarat yang ada ini, ya kan? Tidak ditemukan satu pencegah yang berdasarkan atas ilmi, keyakinan atau pengetahuan yang luas. Nah, sementara wal muskilatul yaum, kemuskilan atau kerancuan pada hari ini, hiya an yaquma ba'dul jahalati bil ansab. Sebagian orang-orang yang tidak mengetahui nasab, ya, dia itu an yaquma bitarwiji nasabin, dia itu berupaya untuk mempromosikan nasab minal mutasyabahi, dari nasab yang mutasyabih, dari nasab yang mirip-mirip, antara Ubaid, ya, dengan Abdullah, antara Ubaid dengan Abdullah, antara Ubaid dengan Ubaidillah, sehingga misalkan seperti Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dia itu menyamakan antara Abdullah, ya, dengan Ubaidillah dengan Ubaid, ya, dan penafsirannya itu pun penafsiran yang bersifat pribadi, tanpa ada dalil, ya kan? Dan hanya berargumentasi lantaran melihat ketawaduannya, maka Abdullah ini mentasghir, mengecilkan namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Kemudian lalu setelah dia tidak atau merasa tidak pantas untuk mengidhofahkan lafdzul jalalah, sehingga lafdzul jalalahnya dibuang sehingga menjadi Ubaid. Ini kan penafsiran sepihak yang tidak bisa dikuatkan dengan data. Apalagi ketika ditelusuri dari sisi sejarah, leluhur dari Ba'alawi itu, ya misalkan seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu, diantaranya adalah Muhammad Shahib Mirbat, atau Fakih Muqaddam, atau Ubaidillah. Itu dari sisi sejarah itu belum bisa dikuatkan atau tidak terkonfirmasi dari sisi sejarah, sehingga nasab yang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah nasab yang sahih. Apalagi kita kaitkan dengan syuhrah, apalagi kita kaitkan dengan syuhrah wal istifadah. Tentu hal ini itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada di dalam kitab ini. Artinya meskipun salah satu pengisbatan nasab itu ada yang namanya syuhrah dan istifadah, dan itu diakui oleh ulama, tetapi kemasyhurannya itu baru. Kemasyhurannya itu jauh setelah tokoh itu ada. Ya misalkan seperti nasab Alawi itu, siapa yang mempopulerkan nasab tersebut? Yang mempopulerkannya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan sesuai dengan penuturan dari Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, ya, dari riwayat muridnya Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, bahwa pertama kali yang menyusun nasab dari Ba'alawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Nah, dan itu pun melalui kitab sejarah, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya dari Imam Al-Janadi. Nah, sehingga disinilah pentingnya mendalami ilmu nasab,
dan juga apa namanya pentingnya kitab sezaman untuk mengkonfirmasi ketokohan dari Ubaidillah, ya kan? Ketokohan dari tokoh-tokoh Ba'alawi di masa-masa tersebut, apakah benar Ubaidillah itu merupakan anak dari Ahmad bin Isa atau tidak? Ini harus dikonfirmasi dari kitab-kitab sejarah dan juga dari kitab nasab, dan juga dari kitab sejarah. Minal mutasyabahi, dari nama yang mutasyabih, nama yang mirip-mirip atau yang memiliki keserupaan dengan nama-nama yang lain. Dzonniyid dalalah, yang penunjukannya itu hanya bersifat dzan. Yatimut tarwijulahu, yang sudah sempurna promosinya untuk nasab tersebut. An-nasabus sahih, bahwa nasab yang tadi masuk dalam kategori mutasyabih adalah nasab yang sahih. Kemudian taqadu ba'da muddatin, yang kemudian kesahihan dari nasab tersebut diyakini setelah masa yang lama. Likasrati man yaqulu bihadzal ra'yi, karena banyaknya orang yang mengatakan dengan pandangan ini, ala annahu minal masyhur, bahwa nasab tersebut itu termasuk dalam kategori nasab yang masyhur. Walau tammat tadqiqu fihi, seandainya jika penelitian atas nasab tersebut itu sempurna, la wujida anna hadhihi syuhrata la tatajawazu umra man ahdatsaha, sungguh dia akan menemukan bahwa kemasyhuran ini tidak melebihi umur dari orang yang menciptakan nasab tersebut. Wa qad tastamirru ba'dahu, atau orang yang menciptakan kemasyhuran nasab tersebut, ya, wa qad tastamirru ba'dahu, dan terkadang kemasyhuran itu akan terus-menerus, ya, berlalu. Artinya siapa Ad-Dulaimi Az-Zabidi, penulis kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, itu apa namanya memuskilkan perkara masyhur dari nasab-nasab sebagian orang, di mana sebagian orang yang tidak mengetahui tentang nasab itu dulu mempromosikan nasabnya sebagai nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempromosikan, menyebarkan sampai orang lain itu banyak yang tahu, bahkan ulama-ulama besar itu banyak yang tahu, sehingga nasab tersebut diyakini sebagai sebuah nasab yang benar. Padahal ketika diteliti nasab itu, maka kemasyhuran yang dimiliki oleh nasab tersebut itu tidak akan melebihi, ya, masa dari yang menciptakan atau mempromosikan nasab tersebut. Artinya, contoh dalam nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi, kemasyhurannya itu mulai dari zaman Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, lalu ketika diteliti, ternyata kemasyhuran itu tidak akan melebihi dari masa Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, maka hukum dari nasab tersebut adalah nasab yang sama sekali tidak memiliki kemasyhuran. Nah, sehingga dengan ini hujah, ya, yang menjadi sumber dari kesahihan nasab Ba'alawi sebagai nasab yang memiliki syuhrah dan nasab yang memiliki istifadah, ini gugur dengan sendirinya. Ini adalah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ad-Dulaimi Az-Zabidi di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Artinya kemasyhuran dari nasab Ba'alawi itu gugur dengan sendirinya dan tidak bisa menjadi bukti bahwa nasab tersebut adalah sebuah nasab yang sahih menurut ahli nasab. Maka bagi yang berkoar-koar, ya, bahwasanya nasab Ba'alawi adalah nasab yang masyhur, nasab yang mustafid, kemudian diisbat oleh banyak ulama, itu tidak akan melebihi masa dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Tidak akan melebihi masa dari Abu Bakar As-Sakran. Karena apa? Ali bin Abu Bakar As-Sakran lah yang mempromosikan nasab tersebut dan menyebarkannya di kalangan masyarakat dan di kalangan ulama, sehingga mereka meyakini bahwa nasab tersebut adalah nasab yang sahih. Sementara sebelum masa Ali bin Abu Bakar As-Sakran, jika dirunut secara sejarah, maka kita tidak akan menemukan kemasyhuran dan kemustafidan nasab tersebut, ya. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada video ini, yang pada intinya pertama, ya, kaidah atau ungkapan atau statement an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, ya, ini tidak bisa menjadi kaidah dalam ilmu nasab, ya, lantaran ketika kita menggunakan kalam tersebut, maka akan membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun untuk mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ucapan tersebut, statement tersebut itu merupakan statement yang dimiliki oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu, meskipun sanadnya tidak mutasil, ya, dan sanadnya itu dikatakan sebagai sanad yang mungqati sesuai penuturan dari
apa namanya, kitab Rasail Fil Ansab karya dari Hussein Haidar Al-Hashimi. Kemudian selanjutnya mengenai syuhrah dan istifadah, di mana kemasyhuran dan kemustafidan sebuah nasab itu disyaratkan harus atau tidak boleh kemasyhuran dan istifadahnya itu tidak boleh baru. Lantaran apa? Lantaran kemasyhuran dan kemustafidan itu harus dari masa ke masa, yang tidak boleh terputus. Bahkan apa namanya, ketika nasab yang diklaim sebagai sebuah nasab yang sahih, sebagai nasab yang masyhur, sebagai nasab yang mustafid, kemudian ketika diteliti ternyata ada satu tokoh yang memang memasyhurkan nasab tersebut, yang jika diteliti ternyata kemasyhuran dari nasab tersebut itu tidak akan melebihi dari tokoh tersebut, dan contohnya adalah nasab dari Ba'alawi yang memasyhurkannya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yang ketika kita teliti sebelum masa Ali bin Abu Bakar As-Sakron sama sekali tidak memiliki kemasyhuran, ya. Kemudian mengenai al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar, di mana orang yang mengaku-ngaku, ya, orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka harus mendatangkan bukti. Dan ketika ada orang yang mengingkarinya sementara nasabnya itu belum sahih, belum ditetapkan, ya maka tidak boleh dia menolak dari pengingkaran orang lain. Antara nasab yang dia miliki itu masih statusnya itu masih nasab yang mengaku-ngaku, nasab dari orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga dia harus mendatangkan bukti, bukan menuntut orang lain untuk mendatangkan bukti. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.